Aku punya dua mata, bisa ku tutup, bisa ku buka. Bila ku tutup, gelap gulita. Bila ku buka, kulihat semua. Ada teman-teman, ada adik-adik, ada anak-anak yang solih-solihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini jumpa lagi tentunya masih bersama dengan Kak Nini. Tetapi hari ini Kak Nini tidak mengajak si Acil. Kamu kok ribut saja sama rambut dari tadi? Itu loh, teman-teman sudah menunggu. Kan belum kenal. Sekarang kenalkan sama teman-teman. Aduh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, arek, teman-teman. Perkenalkan nama aku Erik Susanto. Oh, terus dipanggil siapa? Erik kayu Erik gitu loh. Erik Susanto. Erik. Oh iya. Berarti kali ini bersama dengan Erik. Kok logatnya ala-ala Madura gitu? Aduh, saya ini tinggal di Madura, tapi gak bisa bahasa Madura. Tinggal di Madura tapi nggak bisa bahasa Madura maksudnya. Lah terus kok iso? Oh, salah, gak di Madura kan ini, di itu loh. Lumajang. Oh, Lumajang. Iya. Baik. Alhamdulillahirabbil alamin, hari ini Kak Nini bersyukur sekali kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, sholawat serta salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pintar sekali Erik. Nah, teman-teman, hari ini Kak Nini mau bercerita tentang buta mata. Kan ini nyanyi. Aku punya dua mata tak ya. Kau usah pakai tak ya. Oh iya, aku punya dua mata, bisa ku tutup. Loh, kok bisa tak tutup aja kan ini ya? Aduh, mataku ngelek terus. Matanya belalak terus ya. Nggak apa-apa. Ya. Baik teman-teman, hari itu ada seorang lelaki yang senantiasa mengamati kakek-kakek tua yang matanya buta. Tetapi beliau setiap hari tetap semangat sekali untuk mengambil air. Nah, mengambil airnya itu, Lah, enggak ada yang nolong dah kan ini. yang nolong karena hidupnya sendiri jadi tidak ada. Aduh, Masya Allah, saya akan nire kasihan ya, kasihan terus kayak ya aku kak Nini. Nah, adik-adik yang ada di rumah, kakek itu setiap hari melewati rumah sang lelaki itu untuk mengambil air di sebuah sungai yang jernih. Setiap hari kakek itu di sebelah kanannya dia selalu membawa obor atau lampu yang bisa menyala, lampu dari api. Ya tahu aku itu ngorok gitu loh ya, lampu nih. Iya. Terus yang di sebelah kiri memegang guci. Guci itu tempat untuk mengisi air. Oh iya. Terus kan ini ya, gue ceritanya lanjutannya. Nah, adik-adik yang ada di rumah, begitulah setiap hari sang kakek itu bolak-balik, baik itu pagi, siang maupun malam hari, senantiasa membawa dua benda tadi. Yang kanan membawa obor, yang kiri membawa guci. Adik-adik, saking penasarannya, lelaki tadi suatu saat menghentikan sang kakek setelah mengambil air. Beliau memberi salam dulu kepada sang kakek. Assalamualaikum, wahai kakek. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kakek itu kemudian dituntun oleh lelaki tadi untuk duduk di sebelahnya. Lah kok ditonton kan ini? Kenapa kan ini? Ternyata kakek tadi matanya buta atau tidak bisa melihat.
Nah, adik-adik yang ada di rumah, begitulah sang kakek setiap hari dengan kondisi mata yang buta masih semangat untuk mengambil air di sungai karena dia hidup sendirian, tidak ada yang membantu, tidak punya anak dan tidak punya istri ataupun keluarga. Terus gimana kan ini? Aku kok ini sirin aku kayak itu kayak acil ada ini sirin ya. Sudah nggak boleh kemenyek, diem gitu loh. Iya, anteng. Nah, kemudian adik-adik yang ada di rumah, apa yang terjadi? Sang kakek setelah duduk, kemudian meletakkan obornya dan gucinya ditolong oleh lelaki itu untuk diletakkan di sebelahnya. Kenapa engkau menyuruhku untuk duduk atau singgah di rumahmu, wahai anakku? Maaf kakek, saya selalu bertanya dalam hati dan penasaran. Sebenarnya, apa maksud dari sang kakek setiap hari melewati di sini, baik itu pagi, siang, ataupun malam? Di tangan kanan sang kakek selalu membawa alat penerang atau obor ini. Mohon maaf sekali. Bukankah... Maaf kakek. Tidak apa-apa, aku tahu apa yang kau katakan. Engkau pasti akan berkata, mataku buta, tetapi buat apa aku membawa cahaya? Toh, aku pun tak bisa melihat apa-apa, walaupun aku membawa obor ini. Betul sekali kakek, maafkan aku. Tidak apa-apa. Baiklah, anakku. Aku memang buta mata. Aku tak mampu melihat benda-benda yang berada di sekitar, yang ada di lingkunganku, yang diciptakan oleh Allah. Tetapi aku bersyukur, hatiku tidak buta. Tangan dan kaki serta badanku masih bisa aku gunakan untuk beraktivitas sehari-hari. Iya kakek. Itu maksudnya gimana itu kan ini? Kemudian lelaki tadi juga bertanya kepada sang kakek. Mohon maaf kakek, mungkin aku yang juga terlalu bodoh. Apa yang dimaksud dengan sang kakek membawa obor itu? Tahukah engkau, wahai anakku, aku membawa obor ini kemana-mana, walaupun di siang hari dan pagi hari, agar orang-orang di sekitarku yang berjumpa denganku, yang berpapasan denganku, tidak buta hatinya. Maksud kakek gimana? Suatu saat aku pernah, setelah mengambil air dengan susah payah, aku membawa 2 guciku tanpa membawa alat penerang. Kemudian ada 2 orang melewati berpapasan denganku. Dia tahu sebenarnya aku buta dan aku tak bisa memilih jalan yang bagus atau jalan yang mulus. Maksudnya jalan berlubang kakek? Iya betul. Pada saat itu qadarullah, kakiku tersandung dan aku terjatuh. Tetapi 2 lelaki tadi justru malah menyenggol aku dan salah satu guciku pecah hingga aku tak bisa mengambil air lebih banyak lagi. Oh, lalu kakek? Ya Allah, kasihan sekali. Aduh, kepacot itu kepacot tak iya. Iya, keterlaluan ya, maksudnya Eri itu kebacut, itu keterlaluan teman-teman. Nah, kemudian kakek melanjutkan ceritanya tadi bahwa 2 lelaki tadi justru ketika menabrak atau menyenggol sang kakek sehingga gucinya pecah dan airnya tentu saja tumpah dan habis, sehingga kakek hanya membawa 1 guci, itu pun sudah tumpah walaupun guci itu tidak pecah.
tidak malah menolong sang kakek, malah meninggalkan sang kakek dan mengatakan kepada sang kakek dengan ucapan yang sangat kasar. Aduh, gimana sih kan ini? Kok jahat sekali orang itu? Kerket tenaga kan ini. Ya, Eri itu pegel ya. Nah, terus kemudian teman-teman yang soleh dan solihah, akhirnya sang kakek pun dibiarkan seperti itu, sehingga sang kakek harus bangkit sendiri dan mendengarkan cacian dan makian dari dua orang yang matanya sehat, yang badannya sehat, sambil berkata, Baik kakek, sudah matamu buta. Bagaimana kamu ini? Tidak bisa lihat jalan. yang teman satunya malah tertawa-tawa. Tentu saja, dia kan buta. Mana bisa dia lihat jalan sehingga jatuh. Kamu sendiri juga gitu. Kenapa tidak menolongnya? Atau kenapa tadi kamu tabrak? Lah karena aku gak sengaja. Kata dua orang lelaki tadi. Tetapi mereka berlalu begitu saja. Sang kakek setelah bangun sambil mengelus dada, dari ceritanya tadi mengatakan bahwa mungkin dua orang itulah yang disebut dengan buta hatinya. Kemudian lelaki yang bertanya tadi menundukkan kepalanya, lalu dengan berkaca-kaca berkata kepada sang kakek buta, Wahai kakek, aku sekarang mengerti apa yang engkau maksud dengan buta hati. Ya, aku belajar banyak darimu. Sekarang aku ingin menjadi orang yang sangat peduli. Aku ingin menjadi penolong siapa saja yang membutuhkan. Karena memang seperti yang engkau katakan, hidup itu hanya sekali. Maka teruslah berbuat baik dan sering menolong orang yang membutuhkan. Betul sekali anakku. Dan mulai sekarang atau sejak saat itu aku senantiasa membawa cahaya agar orang-orang di sekitarku yang buta hatinya mampu melihat sedikit cahaya untuk menolong sesamanya. Sudahlah, aku mau pulang. Waktunya aku harus mengisi air dan memasak air. Tunggu kakek. Aku antarkan kakek. Terima kasih, sudah tidak usah. Sangat dekat sekali jarak rumahku dengan rumahmu. Baiklah kakek, tapi aku ingin membawakan sesuatu untukmu, sehingga aku pun harus membersamaimu dan menolongmu untuk pulang bersamamu. Baiklah kalau begitu, terima kasih. Terima kasih. Semoga engkau diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah, terima kasih juga kakek atas doanya. Nah, adik-adik, anak-anak yang soleh dan solihah semuanya, juga Eri dengarkan itu tadi cerita dari sang kakek yang buta mata tapi tak buta hatinya. Kita semua belajar dari sini bahwa kita harus menjadi orang-orang yang suka berbuat kebaikan, orang-orang yang suka menolong, menjadi anak-anak yang tentunya saja peka terhadap lingkungan dan peduli terhadap siapapun yang membutuhkan. Aduh, aku jadi ternyukan ini ku nangis tapi gak bisa ngetok no air mata kan ini. Aduh, tak iya. Ya wis. Nah, teman-teman konco-konco semuanya ya, itu tadi cerita dari Kak Nini, perhatikan. Kan ini aku terhura. Terharu maksudnya. Iya. Baiklah Kak Nini, kalau gitu kita sudahi saja. Aku kudu nangis. Baiklah adik-adik dan anak-anak soleh yang solihah semuanya, kita sudahi dulu cerita untuk kali ini. Dan nanti kapan-kapan jumpa lagi dengan Kak Nini dalam kisah-kisah yang lebih bermanfaat lagi insya Allah. Jika bermanfaat jangan lupa Eri Iya, di-share ya Lek ya, di-like, di komen boleh tak ya. Aduh, terima kasih jazakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.